warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Rehan Nugroho from 9.1 and my number absent is 26. Sekarang hari ini saya akan menceritakan tentang pola formasi futsal, rotasi futsal, pola 22, pola 121 dan pola 4-0. Hari ini saya akan menjelaskan rotasi pemain 22. Pertama, pemain defense yang ada di dua pemain defense ini harus ada di lini tengah, dan dua pemain sayap ini dengan ini itu hanya bisa satu umpan, satu sentuhan, dan bisa untuk membuka ruang. Dan inilah rotasi dari 22. Terutama bola yang dipegang oleh defense itu diumpan ke area sini. Kemudian setelah di sini pemain defense maju untuk ke tengah untuk mencari ruang, dan pemain serang ke belakang. Setelah itu pemain defense mengumpan lagi ke sini, dan pemain defense tadi masuk ke sini, dan yang ini masuk ke tengah untuk mencari posisi, dan yang ini mundur ke belakang. Setelah itu bola yang ada di sini diumpan ke sini, kemudian pemain yang di sini mundur ke belakang dan masuk yang sini masuk ke tengah, dan yang ada di depan mundur lagi ke belakang. Setelah itu pemain yang ada di sini mengumpan ke area penyerangan. Kemudian setelah diumpan, pemain yang ada di sini itu masuk ke sini, dan pemain yang belakang masuk ke tengah. Setelah itu pemain yang membawa bola mengumpan ke tengah, dan pemain tengah di sini mengumpan kepada penyerang. Setelah penyerang mendapat bola seperti ini, penyerang dapat menyuting bola ke gawang dan dapat terjadinya gol. Pola defense, pola 22. Contohnya ini tim A dan yang nyerang ini tim B. Tim B setelah bola dari sini mengumpan ke sini, nih ini yang maju, ini kan maju, dan ini selalu bertahan, dan ini masuk ke tengah. Setelah bola diumpan ke sini, setelah ini mundur, ini mundur, dan ini selalu ngepres. Jadi harus sampai tidak ada ruang bagi musuh untuk mengumpan sampai depan gawang. Dan ini mundur. Setelah ini mundur dan ini masuk ke tengah lagi agar tidak bisa mengumpan ke sini dan ke samping, hanya bisa ke samping dan dipersa oleh sama ini. Formasi 22 ini sangat stabil untuk bertahan karena dapat menyulitkan lawan untuk saling mengumpan. Dan pola defense 22 harus menutup ruang passing kepada lawan, kepada teman. Dan formasi yang kedua adalah formasi 121. Formasi 121 merupakan rotasi yang seimbang untuk menyerang dan bertahan. Dan inilah rotasi untuk pola 121. Pertama-tama, setelah peluit dibunyikan, pivot akan mengumpan ke flank. Setelah pivot mengumpan kepada flank, pivot ini harus segera mencari ruang yang kosong. Setelah itu flank bisa memiliki dua opsi umpan, bisa ke anchor ataupun ke flank yang satunya. Dan
saya flank ini mengumpan ke anchor. Setelah itu anchor tersebut mengumpan lagi ke flank satunya, dan ini anchor harus mencari ruang untuk maju, dan ini juga maju, dan flank ini mengumpan langsung ke striker. Setelah umpan striker, anchor ini maju ke depan dan flank sini juga maju. Setelah itu striker yang pivot yang ada di sini mengumpan kepada flank yang ada di sini. Setelah itu flank yang di sini bisa untuk menyuting ataupun passing kepada anchor yang ada di sebelah. Setelah anchor mendapatkan passing dari flank ini, anchor dapat menyuting dan menjadikan terjadilah gol. Dan inilah formasi atau pola rotasi 1-2-1. Pola defense 1-2-1 sama seperti pola 2-2. Sama-sama untuk tidak membiarkan lawan passing ke teman dan sampai ke depan gawang. Dan ini adalah rotasi pola 1-2-1 defensif. Ketika lawan mengumpan bola ke sini, ketika striker pivot mencari ruang ke sini, anchor kita harus tetap mengawal pivot lawan. Dan ketika flank mencari ruang, flank kita juga harus bisa menjaganya. Jadi flank yang ada di sini tidak bisa mengumpan kepada pivot yang di depan dan flank yang ada. Dan flank di sini harus terpaksa mundur passing ke anchor lagi. Dan ketika flank passing kepada anchor, pivot ini juga bisa mengepres lawan dan merebut bolanya dan menjadikan serangan balik. Pola menyerang atau pola ofensif 4 dengan pola 4-0 itu sangat lebih mudah untuk mencetak gol. Rotasi pemain pola 4-0 ofensif seperti ini. Setelah pivot dan anchor ada di depan, pivot akan mengumpan kepada anchor. Nah, setelah pivot mengumpan kepada anchor, pivot harus maju untuk mencari ruang seperti ini. Setelah itu anchor akan mengumpan ke flank dan anchor akan kembali. Setelah flank mendapatkan bola dari anchor bisa langsung mengumpan kepada flank di sisi sini. Flank sini harus maju. Setelah seperti ini, flank mengumpan ke area flank sini. Setelah itu striker bisa langsung mencari ruang ke sini, ataupun flank bisa langsung menusuk dari sini dan langsung mendekatkan gawang. Setelah flank yang berada di sini mendapatkan bola, flank ini bisa memiliki dua posisi, bisa mengumpan kepada striker pivot ataupun flank yang satunya. Jika flank pada umpan pada pivot bisa langsung menendang ataupun mengumpan ke flank lagi. Dan juga bisa flank mengumpan pada flank sini dan langsung menyuting, karena jika bola di sini ke flank sini, otomatis kiper lawan akan mengunci di mengepres flank yang satunya. Setelah flank sini mendapatkan ruang, flank bisa langsung kasih ke striker ataupun flank yang, dan flank masih umpan dan berhasil untuk mencetak gol. Karena pola 4-0 merupakan pola yang sangat ofensif dalam mencetak gol. Pola defensif dengan pola 4-0. Rotasi pemain jika lawan menyerang dan kita menggunakan pola defensif 4-0. Ketika anchor lawan memegang bola, pivot atau anchor di sini atau flank bisa mengepres ke sini agar tidak bisa
mengumpan langsung long ball ataupun ke flank. Pivot di sini juga bisa langsung mempress back lawan. Ketika flank lawan maju seperti ini, flank kita juga bisa menjaga flank lawan seperti ini. Dan hal ini sangat menyulitkan lawan ketika passing kepada temannya dan menyulitkan lawan untuk mencetak gol. Hal ini juga dapat membingungkan lawan karena formasi ini, pola ini merupakan pola yang sangat baik untuk defense karena selalu mengepres musuh dan tidak memberi ruang untuk mengumpan sama sekali. Sekian penjelasan formasi pola 22, 121 dan 40 ofensif dan defensif formasi pola futsal. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah saat berkata ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.